Kisah ini terjadi di sebuah asrama mahasiswa di Jawa Timur. Asrama yang sudah berdiri sejak zaman Belanda. Kini digunakan sebagai tempat tinggal mahasiswa baru. Namanya Rika, mahasiswi tahun pertama yang baru pindah dari luar kota. Ia menempati kamar nomor 203, kamar paling ujung di lantai 2. Yang aneh adalah, di ujung lorong kamar itu, ada satu pintu lain. Pintu tua, catnya sudah terkelupas dan selalu terkunci. Orang-orang di asrama menyebutnya pintu ketiga. Suatu malam, listrik asrama padam. Rika terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di dinding kamarnya. Awalnya ia pikir hanya tikus, tapi kemudian suara itu berubah jadi ketukan di pintu kamarnya sendiri. Dengan ragu, ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, hanya lorong gelap dan udara lembab. Dan di ujung lorong, pintu ketiga yang biasanya terkunci terbuka sedikit. Siapa yang buka pintu itu? Halo, suara Rika gemetar. Ia berjalan mendekat. Cahaya petir sesekali menyorot dinding kusam dan noda merah samar. Saat sampai di depan pintu itu, Rika melihat tulisan samar di dinding. Tertulis, "Jangan masuk saat malam Jumat." Tapi malam itu adalah Kamis malam. Rika menelan ludah dan menyentuh gagang pintu itu. Pintu itu terbuka perlahan dan mengeluarkan bunyi panjang yang memecah keheningan. Di dalamnya hanya ada satu kasur usang. Cermin besar menempel di dinding dan bau busuk yang menusuk hidung. Kayaknya ini kamar bekas gudang, kata Rika. Ia menyorotkan senter ke cermin itu, tapi di pantulan cermin itu, ia melihat sosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah pucat, dan mata hitam pekat tanpa bola mata. Rika berbalik, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika menoleh lagi ke cermin, perempuan itu masih ada. Kini tersenyum menatap lurus ke arahnya. Rika teriak saat melihat sosok menyeramkan itu. Rika lari keluar kamar dan kembali ke tempatnya. Ia menutup pintu, gemetar, dan tak bisa tidur sampai pagi keesokan harinya. Ia menceritakan semuanya pada penjaga asrama. "Pak Surya, pintu itu seharusnya tidak bisa terbuka." "Nak," kata Pak Surya dengan suara berat. "Maksud Bapak?" tanya Rika bingung. "Itu bekas kamar nomor 3. Tahun 1998. Ada mahasiswi bunuh diri di sana. Sejak itu, pintu dikunci permanen. Tapi, kadang, dia memang suka menyambut tamu baru." Rika hanya diam dengan wajah pucat. Malam berikutnya, Rika berusaha tidak memikirkan kejadian itu. Tapi tepat jam 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong. Pelan, tapi pasti. Semakin lama semakin dekat. Rika menahan napas di bawah selimut. Lalu suara itu berhenti tepat di depan kamarnya. Hening beberapa detik, lalu terdengar bisikan. Suara perempuan berbisik dengan suara serak namun pelan, "Kau membuka pintuku. Sekarang gantian aku masuk." Keesokan harinya, penghuni asrama gegar. Rika tidak terlihat di kelas. Ketika Pak Surya membuka kamarnya, ia menemukan kasur masih rapi. Tapi di dinding kamar ada tulisan dengan darah. "Aku sudah punya teman baru." Dan yang paling mengerikan, pintu ketiga di ujung lorong terkunci kembali. Namun dari balik celah bawah pintu itu, terlihat bayangan dua pasang kaki berdiri di dalamnya. Hingga hari ini, kamar nomor 203 tak lagi ditempati. Tapi setiap malam Jumat, beberapa penghuni asrama masih mendengar suara ketukan dari balik pintu ketiga. Seolah seseorang atau sesuatu masih berusaha keluar.